ketika Allah memberikanmu harta, ketika Allah memberikan kemudahan rezeki kepadamu, semakin dekatlah engkau kepada Allah. Sebab ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman itu doanya pernah egois kepada Allah, Pak. Kenapa doa Sulaiman dianggap doa paling egois? Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kerajaan yang dimana kerajaan ini tidak engkau berikan kepada orang lain setelahku, ya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan, sudah menyatakan tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Karena menyembah selain kepada Allah adalah bentuk kesyirikan dan kekafiran. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibumu yang melahirkanmu, ayahmu yang membesarkanmu dan mendidikmu dan memberikanmu rezeki. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur zatejki. Oh campur. Coba ki, coba temoran kan ya. Tak campur-campur mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para ustadz, para romo, terkhusus kepada akhina fillah Kiai atau Abu Ya Ismail Maksudi hafizahullahu ta'ala. Beliau kalau bicara soal silsilah nasab, beliau masih terhitung kakak sebenarnya, karena dari ayahanda beliau Kiai Maksudi itu masih tergolong kakak adik sama Allah yarham umi saya Cepon Ring Madura. Saya dari Turjan nih Kiai Kantuan, Kiai Muhammad Tahir, kemudian Kiai Sambarawi, kemudian ada tadi ponaan saya itu Ustadz Syahid, itu ponaan Pak, karena Allah yarham ayahandanya itu kakak saya. Para ibu-ibu, terkhusus tuan rumah malam ini Ananda Niwar sekeluarga. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya bingung sama panitia Ki Ismail ini. Saya suruh ceramah tapi suruh pegang mic-nya dua. Suruh badayir ya. Begini ya. Ini kalau mic-nya dua maksudnya gimana nih Kiai ini? Ini nampaknya kunyah ini, kinayah ini atau gimana ini? Agak repot Pak, saya pegang satu saja ya. Bu, Ibu, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sampean jadi orang kaya raya semuanya. Yang pengen kaya angkat tangan. Saya terus kia tuh angkat tangan dah. So penaik tangan so. Benyan bini ben laki ngarasa terus kia gak tuan. Aduh, pada makin ni bini hula tua ni lanceng ke Ismail. Doanya istri saya lepas solat tak banyak Pak. Mintanya cuma satu, ya Allah kaya. Saya sengiding aki gerimission. Aduh pahala ku pementua dengan haji ni bini. Pola pada benak Niwar ki nyaman. Ternyata kunci suksesnya Niwar ini sederhana Kiai. Saya tanya, apa kunci suksesnya War? Kerja.
Jawabannya orang yang laku tak mati tak sokiri war. Kamu Pak Niwar Pak? Mana Niwar? Abah tuan rumah nama elang ya pas susah kiai ini lagi. Pas apa saya asal 5 lagi war. Guyon Pak Yayi, guyon nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya ceramah ini memang pertemuan saya dengan beliau ini kalau diingat-ingat itu jadi lucu sebenarnya Kiai. Kiai pasti ingat ketika Syekh dari Mesir waktu itu beliau itu disuguhin Pak. Suguhin, saya masih ingat itu Pak Yayi tahun 2000 sekian. Syekh dari Mesir siapa namanya lupa saya. Ahmad Awad. Syekh Ahmad Awad ini asli Mesir. Beliau itu tidak pernah makan satu buah yang biasa kita makan di Indonesia namanya sawo. Oning sawo. Sabuh. Reng Madura kan tak tahu we Kiai. Mun Jawa jebeh. Sawo sabuh. Jadi Syekh Ahmad Awad itu nyolek saya, mungkin Yai lupa. Isyada ya Muhammad katanya. Tanya sama saya, ini apa katanya? Gula daripada ini dimakan sama Syekh Awad, kan mending saya makan. Ini haqqa baladiyah ya. Jadi ini hanya untuk orang Indonesia saja. Maksudnya? Kan sawo itu manis Pak. Jadi Syekh Awad nanya, ini manis? Kalau bahasa kita, ini manis kan? Saya bilang pahit. Pahit Syekh. Murah. Pahit. Sayalah menikmati sawo itu. Lama-lama saya Awad tuh ngelirik terus. Agak curiga beliau. Yakin Muhammad, ini hanya untuk orang Indonesia. Yakin Syekh, kalau dimakan sama antum, orang Arab, orang Mesir, nanti lidahnya payah ngomong lagi. Kan banyak getana, Mak. Wallah. Atanya dari Syekh Ismail, dari Abu Ya Ismail, boleh makan ini Abu Ya Ismail? Boleh. Tapi kata Ustaz Zain tidak boleh. Sekali dengar sama Syekh Awad, ya Allah, ya Muhammad, hilu, manis itu, nyaman itu. Padahal biku lagi ini kalah kali Mak. Bila boleh kalau nggak kelering Mesir Mak. Jadi ketika beliau cerita tadi, saya betul-betul ingat itu Kiai di Jalan 28 Oktober dulu Kiai. Saya mau cerita sebentar Pak, kenapa abuyanya beliau itu Kiai Maksudi memberikan nama beliau itu Ismail. Saya ini penutur sejarah Pak. Ismail itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani, artinya Semail. Sema itu di dalam bahasa Ibrani artinya patuh, taat atau mendengar. Il di dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Di dalam bahasa Suryani yang sempat ribut di Indonesia, yang sempat saya jawab secara ilmiah, konon ada orang yang pandai bahasa Suryani katanya, tapi jadi qoli maqoli dulu itu, sempat ingat ya, sudah saya jawab secara ilmiah. Di dalam bahasa Ibrani Allah itu bermakna il, sedangkan di dalam bahasa Suryani adalah ilah. Dalam bahasa Arab Allah. Ismail itu terambil dari kata dua suku kata Sema dan Il. Sema artinya orang yang patuh dan taat dan mendengarkan perintah. Il itu Allah. Insya Allah sesuai dengan nama beliau, beliau adalah orang yang mendengar dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau lahir dari seorang ulama besar Kalimantan Barat yang bernama Kiai Maksudi. Orang solih menurunkan orang solih. Orang baik, anaknya baik. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah otomatis anaknya baik. Karena yang saya tahu Pak, ini belum cerita mati dulu Pak, nggak usah cerita mati, takut saya Pak. Ini memperingati 1000 hari. Malam ini kita mendoakan, giliran kita besok didoakan Pak. Malam ini kita haul, giliran kita nanti yang dihaulkan orang. Moneke ngain bi anang. Kadang-kadang Ismail tak campur-campur mawon nggih Pak nggih. Campur atau bahasa Indonesia mawon? Bahasa Indonesia saja ya. Oh, bau dak hunana saya cerjak matur bulang to. Ya udah tak apa-apa langalan.
dari kini aja di Cak Matur rupanya bandara tak paju Cak Matur. Kalau bukan karena Allah menjadikan Sungai Jawi dan sekitarnya itu tanahnya baik, nggak mungkin tumbuh durian yang baik. Bibit durian Sungai Jawi bawa ke seberang belum tentu hasilnya sama, Pak. Maka orang tua dulu, ulama zaman dulu mengatakan salahul ab sababun li abnai salih. Orang tua yang salih akan menjadi sebab anaknya salih. Karena tidak mungkin durian itu menghasilkan buah kelapa, Pak. Mak bedai paling mak pabungkan durian pas buah nyior kan tak mungkin. Atau nama nyior kat ini? Nih kan nyior niwar nih. Ki gini di noreng pan raja di niwar, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Maka kenapa tadi beliau itu menyinggung salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu doa yang diterima oleh Allah ketika orang tua itu sudah meninggal, amal salih yang masih bisa dilakukan oleh keturunan adalah apa? Awaladin salihin yad'ulah. Ibu bapak udah meninggal, udah puluhan tahun, udah ratusan tahun berkalang tanah, sudah lama meninggalkan dunia ini. Lewat anak cucunya yang bernama Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, lewat di kuburan, kemudian membaca namanya. Subhanallah, ada nama tertulis. Siapa nama beliau? Allah yarham ini. Almarhumah Senisi binti Diham. Kemudian anaknya mendoakan, kemudian cucunya mendoakan. Allah sampaikan pahalanya, Allah kirimkan kebaikan kepadanya. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh orang tua turun kepada anak, anak turun kepada cucu, cucu kepada cicit, dan seterusnya. Pasti Allah akan menyampaikan doanya. Tapi dengan satu syarat, betul kata beliau. Hari ini nih Pak, pergaulan luar biasa, bukan cuma Sungai Jawi. Ini masuk Sungai Jawi apa Pal, Pak? Pal 5. Hari ini kiai-kiai bersusah payah, mohon maaf. Dengan segala hormat, izinkan saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ki Ismail Maksudi yang sudah ikhlas menyampaikan ilmunya kepada para tulab dan talibah, menyampaikan ilmunya kepada para santri. Walaupun pertarungannya kiai, sekuat-kuatnya kiai mendoakan, sekuat-kuatnya kiai mendidik setahun, 2 tahun sampai 10 tahun, tapi ketika mereka nanti keluar bisa rusak hanya dalam hitungan jam kiai. Paham, Pak? Paham? Ustadz, para kiai yang ngajar di madrasah, yang ngajar di pondok pesantren, yang ngajar di surau, yang ngajar di musalla, anak-anak muridnya dididik sedemikian rupa, ditanamkan akidah, ditanamkan tauhid yang kuat, diajarkan bagaimana bersyariah, diajarkan bagaimana beribadah dan bermuamalah. Tapi ternyata ketika kembali di tengah-tengah masyarakat, tantangannya tidak kalah besarnya, Pak. Hari ini kota Pontianak sudah berubah. Pontianak tidak seperti zaman kami tahun 80-90 dengan Ki Ismail Maksudi. Pergaulan hari ini sungguh sangat luar biasa. Dunia ada di tangan kita hari ini, Pak. Dunia ada di genggaman ibu-ibu hari ini. Apa yang ada di tangan ibu? Apa sampai tekuk, Bu? Nekuk Quran apa nekuk HP? HP apa Quran? Nah, hello. Mau cek jauh nubu ibu dia. Kamu saya pilih ya, Yon. Ibu saya kerudungan pink, untuk ketela dari ada. Ibu yang pakai kerudung pink, ya kamu boleh cuma hitung. Bu, yang pakai kerudung pink, namanya siapa? Namanya siapa? Fatimah. Orang motor Fatimah kan titip Fatimah. Namanya siapa, Bu? Kalau besok, ini baru. Ini baru cerita. Seandainya besok subuh di masjid ada azan, di samping rumah ibu ada musola dan azan subuh. Tiba-tiba pas azan subuh ada suara HP, ada yang nelpon. Pertanyaannya, ibu datang ke musola atau angkat telepon dulu? Ayo yang di belakang. Mangkat ke langgar apa negu HP? Negu siapa, Pak? Negu HP. Mun lagi nengolok
pon cak metur saus separuh kan banyak ring metur aja pon kantongi ketohir mun lagi nengolok sampean tepan negu HP. Napa sampean lebih cenderung menerima panggilan suami atau tetap pegang HP? Siapa aja yang kuat aja? Siapa kaki su? Atang ini lagi sekali su. Aning mon besede kari ini lagi nih su. Manusia itu ya seperti itu pak. Maka guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan susah manusia bersyukur itu. Memang ya Kiai Abu ya Nasir, Abu ya Ismail, Allah. Abu Ismail, orang itu gampang sekali mengucapkan alhamdulillah. Kalau ketemu daerah sehat, alhamdulillah. Ketemu siang lagi, gimana? Alhamdulillah. Sore, gimana keadaan? Alhamdulillah. Gampang alhamdulillah itu. Tapi menurut saya Said Ramadan Al-Buti ini agak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini jumlah penduduk dunia itu 8 miliar lebih sedikit, semuanya ditanya bagaimana kabarnya, pasti menjawab alhamdulillah, pasti menjawab puji syukur kepada Tuhan. 8 miliar manusia ditanya pertanyaan yang sama, bagaimana kabar Anda? Baik, alhamdulillah. Misalnya yang hadir malam ini ada 200 orang, ditanya bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Memang betul jawabannya alhamdulillah. Tapi apakah itu betul-betul rasa syukur kepada Allah? Belum tentu. Sebab syukur yang sesungguhnya kepada Allah ketika ditanya bagaimana kesehatan Anda, alhamdulillah. Ketika dia ditanya tentang kesehatannya, alhamdulillah, justru dengan kalimat alhamdulillah itu dia menjadikan kesehatannya semakin dekat kepada Allah. Ketika ditanya kepada Niwar, Niwar ini bisnis apa sih? Main semen ya? Main pasir sama semen ya? Waduh, udah karena tanah dia. Tak ning ngetelak tanah semua agak lega didik langsung yokor. Bagi bangun nih. Banyak untung ke Pak Niwar. Banyak. Banyak untung kirim ke pesantren Al-Fatih. Iya Pak kirim dusak lah. Dutrek deh. Iya Bu ya. Jodoh. Sambian beri dutrek. Benih cuma masalah kenjeren. Sambian tak kira kelupain bi Allah. Ketika Niwar bersyukur kepada Allah ditanya bagaimana bisnis perumahannya Pak Niwar, alhamdulillah. Nikmat syukur kepada Allah atas usahanya di perumahan itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. Ketika bisnisnya berjalan dia berkata alhamdulillah. Justru ketika bisnisnya semakin baik dia semakin tidak jauh kepada Allah. Ada orang miskin, ketika miskin dia hamba Allah. Tapi apakah ketika kaya dia menjadi hamba Allah? Belum tentu. Ketika dia masih sebagai orang biasa, dia dekat dengan Allah. Tapi apakah ketika dia mendapat kekuasaan dan menjadi pejabat, apakah semakin dekat kepada Allah? Belum tentu. Dapat kita buktikan hari ini di tengah kehidupan masyarakat berbangsa, Pak. Bangsa ini bangsa besar, bangsa Indonesia ini bangsa hebat, bangsa Indonesia ini bangsa kaya, konon katanya. Tapi berapa banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang walaupun kalau ditanya mengucapkan alhamdulillah, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Tapi belum tentu kalimat alhamdulillah itu bisa dibuktikan dalam bentuk amal dia dalam hidupnya. Maka ketika kita mendapat harta dari Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan saya harta yang baik, harta yang banyak ya Allah. Justru dengan harta ini harus makin dekat kepadamu ya Allah. Jangan karena pekerjaan saya ini saya makin jauh ya Allah. Jangan gara-gara kita masih kerja, sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian kita lupa dengan kewajiban kita. Karena ada kalanya kita ini dekat kepada Allah di saat susah, Pak. Lambak nih wargi susah. Duk karena bajang malam, Pak. Maki saat tahajud. Kau jangan apa war tahajud itu. Mi tahajud kalau beluar.
Mali Allah baik. Apa war susah ke? Pola mun yen tarik ada Allah je baik. Orang kita bajeng duhur, ni war duhur kada mah. Orang kalau sebolo bajeng duha, ni war pampa rakaat. Tanya kibi sebelena. Bajeng apa kak ni war? Menduha kan 2 rakaat. Engkau apa jeng duhur ke? Kalau sepuluh kak, ya daripada keluin orang. Saking taat ke Allah. Mereka apa? Laku susah. Dah akhirnya Allah buka pintu rezeki. Tawaran di sana sini datang. Akhirnya datang, Pak Niwar, ini tanah saya luasnya sekian Pak Niwar. Saya pengen dijual. Cang Niwar, yes. Tang pajeng duhur, maka kalau sepuluh itu terima ki ya Allah. Orang yang tahajud kalau 2 malam di Niwar kalau belu. Apa jangan Niwar Allah cik baik nongku. Tanya ke Ustaz Syahid, dia remah aku mari bang. Apa war? Engkau tahajud kalau belu? Kalau belu apa war? Malam. Biji awal war. Ini daripada keluin orang. Ini tengah rata oleh jiwar. Ya pala mun sambian bang oleh bang. Kan sekancan ki bodok. Ya tak apa-apa luar. Sehingga Pak Niwar, jangan sampean hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Terima kasih atas nikmat ini. Ketika Allah memberikanmu harta, ketika Allah memberikan kemudahan rezeki kepadamu, semakin dekatlah engkau kepada Allah. Sebab ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman itu doanya pernah egois kepada Allah, Pak. Kenapa doa Sulaiman dianggap doa paling egois? Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kerajaan yang dimana kerajaan ini tidak engkau berikan kepada orang lain setelahku ya Allah. Kan egois artinya. Paling tete pemilu Nabi Sulaiman. Tapi akan Allah baik. Niwar seperti apapun di hadapan Allah, Allah terima doanya, Pak. Kinseng debun Allah. Kelek baca pembawa acara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tengah menguji Niwar. Allah menguji Niwar, semuanya sedang diuji oleh Allah. Yang kaya sedang diuji, yang miskin sedang diuji, yang rakyat biasa sedang diuji, yang pejabat juga sedang diuji, yang orang kaya diuji oleh Allah, yang miskin juga sedang diuji, yang bahagia sedang diuji, yang dalam keadaan sedih dan susah pun semuanya sedang diuji oleh Allah. Yang terbaik yang mana? Yang paling baik adalah orang yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang paling baik di hadapan Allah adalah yang paling baik amal solihnya. Waktu dia miskin, dia dekat kepada Allah, bersabar atas kemiskinannya. Tapi ketika Allah berikan kekayaan, dia bersyukur atas kekayaannya dan tidak pernah ingkar terhadap nikmat Allah. Jawaban Nabi Sulaiman ketika dipuji oleh rakyatnya, apa jawaban Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kalau Nabi Sulaiman pernah menjawab, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadilah dari Allah. Allah berikan kekayaan kepadaku, Allah berikan kekuasaan kepadaku, semuanya ini milik Allah. Aku cuma dapat titipan, semuanya nanti pasti akan Allah ambil. Baik buruknya semuanya pasti Allah akan mencatat, dan Allah pasti akan memberikan balasan yang baik. Yang baik Allah balas baik, yang buruk pun Allah pasti tidak akan lupa membalas keburukannya. Jawaban Allah di ayat yang berbeda, Niwar, in ahsantum li anfusikum. Kalau Niwar baik, Allah kembalikan kebaikannya kepada Niwar. Tapi sebaliknya kalau keburukan, Allah pasti kembalikan keburukannya kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa sih yang harus dirisaukan dari hidup? Toh pada akhirnya hidup ini garis finishnya adalah kematian.
Mau dimulai dari manapun hidup itu Pak, ujungnya kematian. Selama ini Newar yang ngukur tanah sekian hektar, pada akhirnya yang dibutuhkan Newar cuma 2 meter kali 40 Pak. Lemari mesen war, lemari mesen, mode ada sertifikat boleh war. Nah kadang-kadang kita akhir, ini kisah Berawi ini masih muda. Sampean pengen kaya apa pengen miskin? Kisah Berawi, pengen kaya ya? Jawab pes-tepes. Pasti kiai. Aduh, tak mampu senai oplet itu. Tegar konor kapi betes itu. Aduh, mau naik si Anur lagi saudara. Apa juga? Tak tahu lagi yang makin kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya manusia itu ya seperti itu Pak. Maka mumpung malam ini nih, yuk mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, malam ini saya sehat ya Allah, zahir batin saya sehat ya Allah. Dan jangan pernah mengeluh miskin lagi. Kita ini diciptakan dalam keadaan kaya oleh Allah. Kenapa saya sebut kaya? Kalau kaya itu ukurannya uang, tentu uang kita tidak sama dengan uangnya Pak Niwar. Pak Niwar, berapa hasil sebulan Pak Niwar? Boleh spill Pak? Hah? Teh pasti? Iya Bang ngomong deh ya. Benih teh pasti kan teh temu takut itu mau bikin Ismail dia. Ki Ismail pinter mitong zakat war. Lagi keluar angkat war. Ding ding. Keluar lagi war. Terus kere mar, semen mar. Le malam ini nih, betul kata Abu Ya Ismail. Kalau orang tua kita masih hidup, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, memang baik tapi belum tentu sempurna kebaikannya. Karena boleh jadi masih ada harapan. Kita baik kepada orang tua yang hidup, boleh tentu masih ada kemauan dan keinginan. Siapa tahu tanah bapak saya masih luas. Mumpung bapak Ki sehat, pan mak lada pak tapak ke dokter demam mak. Nje war kau Ki sehat war. Nje disebut dokter bagus mak. Saya encer situ. Ada surat tanah dia. Mungkin ode mak. Tapi ketika orang tua sudah wafat, tapi anak masih berbakti, menunjukkan bahwa baktinya ikhlas kepada Allah. Maka suatu masa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu ya Sidi, boleh minum? Cek boleh beri aing teh soro sekali, Pak. Ada tuan rumah na maksudnya dia ya. Ini beri aing tapi tidak dipersilakan. Boleh saya minum, Pak ya? Biasanya ceramah di sini Ustadz Syahid berapa menit? Ceramah berapa menit di sini? Hah? Coba masa ada iya kiai. Lagi sampai sopu masa lagi ya kiai. Oh kultum terserah antum. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi ingatan saya tentang sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang menghadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sering saya sampaikan di mana-mana ini, Pak. Orang ini bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu bapak saya sudah wafat. Kedua orang tua saya sudah wafat. Selama hidupnya saya masih belum sempat berbakti ya Rasulullah. Masih bolehkah saya berbakti kepada kedua orang tua saya padahal orang tua saya sudah wafat?" Dengan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala na'am." Iya boleh. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Ini diantara ahli hadis berbeda pendapat makna as-salatu alaihima. Apakah mensolatkan jenazah kedua orang tuanya atau mendoakan keduanya? Sebab makna as-salah secara fiqih, secara lughah, as-salah bermakna ad-du'a. Tapi tidak menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, salatkan kedua orang tuamu ketika orang tuamu sudah wafat.
Sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat, Pak, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal malah nunggu ustadz, nunggu kiai, nunggu jamaah, padahal kewajiban utama untuk mensolatkannya adalah anaknya. Kewajiban pertama untuk mensolatkan jenazah orang tuanya adalah anaknya. Maka mohon maaf dengan segala kerendahan hati, biasa saya tanya, Bu ya, kalau ada jamaah minta saya untuk mengimamkan salat jenazah, saya tanya, ini anaknya mana? Itu ustadz yang di ujung sana, saya panggil ke sini anakku. Apakah kamu anak almarhum? Iya Bu ya. Iya ustadz. Iya. Saya diminta oleh jamaah untuk mensolatkan jenazah ayahmu, dan itu pasti saya lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kamu yang memimpin solat jenazah ini, karena ketika engkau yang memimpin solat jenazah, yang memberikan garansinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doamu pasti diterima oleh Allah. Ini kadang-kadang yang menjadi sedihnya, Pak. Orang tua meninggal, anak kadang tidak bisa mensolatkan. Anak tidak bisa menyolati orang tuanya. Anak tidak bisa mendoakan. Bahkan yang paling sedih, kadangkala anak pun tidak bisa memandikan jenazah orang tuanya. Padahal seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ditunjukkan ketika masih hidup, apalagi setelah meninggalnya. Yang kedua kata Rasulullah, wa istighfarul lahuma, mohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan dosa kedua orang tuamu, datuk moyangmu, nenek datukmu. Engkau punya kewajiban untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Dan ketika engkau memohonkan ampunan kepada Allah terhadap kesalahan orang tuamu dan nenek moyangmu, datukmu, maka Allah akan menerimanya, dan itu sebagai pahala terbaik darimu. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, kalau orang tuamu dulu pernah bernazar, pengen nyumbang masjid, pengen nyumbang pesantren, pengen nyumbang ke rumah pengajian, dan engkau mampu melakukan itu, engkau memiliki harta, berikan. Siapa tahu dulu ayahmu tidak sempat berwasiat atau berwasiat kepadamu. Niatkan, Ustadz, Pak Imam, ini sedekah jariah atas nama nenek saya Senisi binti Diham. Dulu semasa hidup nenek saya ini senang sedekah. Maka hari ini sebagai bentuk saya berbakti kepada nenek saya, izinkan saya bersedekah atas nama nenek saya, dan tolong fatihahkan nenek saya, maka Allah pasti akan memberikan pahala untuknya. Yang nomor 4 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berat. Wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tua kita. Ini gang apa, Kiai Thohir? Gang apa ini? Gang apa gitu? Haji Nama. Iya, namanya apa? Oh, Haji Nama. Oh, yang kuki atanya nama boleh sambil. Oh, Haji Nama. Kerja ben kenceren ni Pak. Berarti lambe saya ke begang ni, saya pertama masuk gentos asampet Haji Nama. Eke ngain bi masyarakat kita karena kebagusan nah. Pasti nyamainya menegang. Saya nomor 4 dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila masa mak bapak kau sudah tak ada, makmu, bapakmu sudah meninggal, Allah masih berkenan memberikan pahala atas keduanya jika engkau menyambung silaturahim, di mana silaturahim itu pernah dilakukan oleh kedua orang tuamu. Wasilaturrahimi allati la tusalu illa bihima, sambunglah silaturahim di mana silaturahim itu pernah dibina oleh kedua orang tuamu. Siapa yang harus kita datangi? Orang-orang terdekat dalam hidup orang tua kita, entah saudaranya, entah adiknya, entah ibunya, entah sepupunya, atau entah siapapun. Sambunglah kekeluargaan. Cari saudara dari orang yang sudah meninggal,
sambung kembali silaturahim itu, maka insya Allah pahala silaturahim itu Allah sampaikan kepada kedua orang tuamu yang sudah wafat. Saya dengan Ki Ismail ini memang punya pertalian nasab. Kedua orang tua kami sudah lama meninggalkan kami. Insya Allah kami berusaha untuk untuk selalu menjaga silaturahim yang pernah dibina oleh kedua orang tua kami. Sebab saya ingat almarhumah umi saya panggil ayahanda beliau itu dengan panggilan Lek Toan. Berarti kami bernasab, bersaudara. Kami harus menjaga itu. Yang nomor 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tuamu. Pasti selama hidup ibu bapak kita punya sahabat, ibu bapak kita punya keluarga, ibu bapak kita punya kawan. Maka mumpung kita masih sehat, cari keluarga, cari teman dari ayah ibu kita, sambung itu semua dan muliakan kedua mereka, sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Insya Allah kencerna pada Pak sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz Syahid ini biasa berkunjung ke rumah karena memang saya pamannya. Saya selalu mengingatkan kepada ponaan-ponaan saya untuk selalu menjaga ikatan silaturahim sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi terdahulu selalu berdoa, mengajarkan doa indah kepada kita semuanya. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang salih. Kalau anaknya salih, insya Allah kita ini akan bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin insya Allah. Pak, Bapak, ini warga masyarakat sini Pak ya? Warga masyarakat sini semua? Atau udah beda gang lagi Pak? Ini gangnya tembus juga ya? Buntu ya? Insya Allah. Mari kita jaga silaturahim Pak. Jaga ikatan persaudaraan. Tidak boleh kita membeda-bedakan hanya karena perbedaan bahasa, hanya karena perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat. Siapapun dia. Saya dulu sering ditanya Buya Ismail, karena kalau saya ngobrol biasanya saya selalu pindah-pindah bahasa. Karena bahasa yang masih selalu saya pakai itu yang pertama pasti bahasa Madura Pak. Yang nomor 2 saya pakai bahasa Jawa. Yang nomor 3 saya pakai bahasa Sunda. Yang nomor 4 saya pakai bahasa Indonesia. Yang nomor 5 biasa saya pakai bahasa Padang. Ini ada orang Jawa juga Pak. Wonten tiang Jawi nggih? Enten Pak. Tiang pundi Pak? Tiang pundi? Lagi bantanya tiang listrik Ustadz itu. Saya dulu waktu ke Semarang, saya ceritanya mau ngaji, ngaji ke Kudus. Sama kami ini berdua sama-sama nggak paham bahasa Jawa. Datangnya dari Kalimantan, nyampe di Semarang mau makan, ditanya sama yang jualan, Mas, tiang pundi Mas? Atulit ke sebelah, tiang kocong. Yang kok aku tahu bang apa kok bang? Ya mbak, tiang pundi. Jawab apa mat? Tiang listrik kok bang. Ya mbak, tiang pundi? Tiang listrik mbak. Cengkeng pada tak tahu pak. Daripada ikan lagi alin akhirnya gula sekancan pas ajar cak jebeh. Kena ke kancah gula kang metokang cak jebeh. Meleciki, tahu ciki pak? Tahu ciki? Kue-kue yang 500-an itu. Wah, langsung maju gak ada. Aduh, mun si kedua tak tahu cak jebeh bagi kengkok. Kita memang kadul nih kau. Cing pada tak tahu nah. Pai teguh kue na pak. Mbak, ya mas, iki bropo. Sering jawab bingung. Nggih mas, niki bropo. Bahasa Indonesia yo bekerja betokang kapti mun ngaji ajan saya. Akhirnya suatu hari saya belajar Pak Yai, kebetulan saya masih sempat ngaji teng Kudus. Akhirnya saya belajar bahasa Jawa, biidznillah
karena ngajinya juga pakai bahasa Kromo Inggil, mau nggak mau akhirnya kami belajar. Tah pulang ke Pontianak biidznillah saya bisa bahasa Jawa. Lah orang bingung. Karena kadang kala kulo pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Sunda. Lah istri beliau Abu ya Ismail orang Bogor, istri saya orang Cianjur. Ternyata istri kami sama-sama orang Sunda. Mau nggak mau kami belajar bahasa Sunda. Saya punya paman menikah dengan orang Padang, mau nggak mau saya harus ngomong Padang. Karena di Pontianak orang Melayu semua, mau tak mau huruf ro ditinggalkan. Karena kalau orang Pontianak ngomong nggak pakai huruf ro, pakai ro. Jadi mau dari yang Pontianak ro. Akhirnya orang nanya, Pak Yai Zen ini sebenarnya orang apa? Ya saya jawab, saya orang Indonesia. Enggak, bahasanya kok ganti terus. Ya enggak apa-apa, bahasa kan bisa dipelajari toh Pak. Ya maksudnya sukunya apa? Oh saya jawab, suku saya 2. Enci suku nopo? Kanan kiri. Lah enggak salah toh. Karena dalam bahasa Madura suku itu artinya kaki Pak. Saya mencintai bangsa ini, saya mencintai bahasa dan budayanya, karena masyarakat Indonesia ini masyarakatnya ramah-ramah, pemurah dan pemaaf. Apapun bisa dilakukan di bangsa ini, bisa duduk bersama-sama, maka jagalah kekompakan. Gak persoalan kalau yang di sebelahnya Jawa, duduk sebelahnya ada Sunda, yang di ujung ada orang Madura, yang di sebelah sananya ada orang Dayak, di sebelah sananya ada orang lain atau suku yang lain, tidak menjadi persoalan. Karena ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia adalah saudaramu. Jawa saudaranya Sunda, Sunda saudaranya Madura, Madura saudaranya Banjar, Banjar saudaranya Bugis, Bugis saudaranya Dayak. Ketika mengucapkan kalimat syahadah, berarti dia sebagai seorang muslim, dia seorang mukmin, dia terikat kepada perjanjian kepada Allah. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesama orang-orang beriman, hakikinya dia adalah bersaudara. Dia adalah saudaramu. Madura tidak boleh menyakiti Melayu, Melayu tidak boleh menyinggung Madura, Madura tidak boleh menyakiti Jawa, Jawa juga tidak boleh menyakiti orang Sunda. Kalau dia mengucapkan kalimat yang sama atau kalimatun sama, berarti dia adalah saudaramu. Haram hukumnya kamu menyakiti hati dan perasaannya. Faham Pak? Faham? Faham Bu? Faham ya? Kalau sudah faham, cukup sampai di sini saja ceramah saya. Kan sudah faham. Nih waratole. Coba buang-buang deh Pak. Hari saya kebiacara abid deh Pak. Hari senyewa tenda bi berempeng kok rek aja mah cukup sampai di sini. Menteroi salima seket lagi. Iso pada iya wari tambahan war 2 menit ya war. Macam bah melerok dah iya kabar ya. Kula takut mana kibene war nih kawan. Timin anu Abu ya dibawa ke pengajiannya pesantrennya Ustaz Sabrawi di Jungkat ya. Masuk ke daerah sawit Abu ya. Lah kala sopir pesawat Lion Air. Masuk di merewar semak gitu nih baik kok. Semak itu benih semak bahasa Madura Pak, semak cak melaju artinya rombuh. Semak cak Madura kan semak gitu akhir dekat paduan cerita dalam almarhum Haji Abdul Manan ketemu ben Pak Amin. Pak Amin ini kan yang Bugis. Haji Abdul Manan ini kan sepedaan motor. Pak Amin nih apa Ji, jalan ini semak ke? Iya Ji, semak Ji, tak boleh lewat situ Ji, semak ya kok. Mencari saja menan, ya mon semak bisa lewatin ya kok. Ya maksudnya Haji Manan itu semak karena dekat kan. Jadi boleh atau enggak nih Pak Amin?
Bahaya Ji, jalannya semak. Ya serius Pak Amin. Ada bisa lebetin bahaya semak. Oh, maksa lebetin ben sepeda motor RXS lambo. Jalan oleh 200 meter atau le kebudi. Melaju tak tahu Pak apa kalah kaling kau itu. Oh boleh atau karbon Pak Amin. Pak Amin bohongin saya itu. Bohongnya gimana Ji? Ya kan tadi saya tanya, bisa lewat ndak jalan ini? Ya kan saya sudah jawab Pak Ji. Saya bilang jangan, ini semak. Pak Haji maksa. Ya kan kata Pak Amin semak, makanya saya lewat. Ternyata bahasa bisa mempersatukan, bahasa juga bisa menjadi persoalan. Sincan ring metur semak kan dekat Pak. Sincan Pak Amin jangan lewat karena itu semak. Sudah lama enggak dilewati orang. Nah, jadi malam ini Pak, saya hanya mau menegaskan sikap Islam tentang persaudaraan atau tentang ukhuwah. Karena malam ini yang poin pentingnya adalah tentu almarhum ini punya anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Berarti hitungannya entah itu obakmu itu atau pamanmu, jaga hubungan kekerabatan itu. Karena Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai hal yang sedemikian, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan di antara sesama. Berarti kalau pamanmu punya anak, berarti dia adalah sepupumu. Kalau pamanmu punya cucu, berarti dia ponakan sepupumu. Berarti dua pupu dengan anakmu. Artinya apa yang mau saya tegaskan adalah Islam itu adalah agama yang indah. Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama kasih sayang yang tidak saja hanya mengatur antara hubungan kita dengan Allah secara pribadi yang disebut dengan ubudiyah atau hubungan langsung antara kita dengan Allah, tapi ada hubungan yang kadang kita lupakan, hubungan antara kita dengan sesama manusia, entah itu punya hubungan nasab, entah itu karena hubungan bertetangga, entah itu karena hubungan karena dia sesama muslim, sesama mukmin, atau itu adalah hubungan sebangsa dan setanah air, ataupun hubungan sesama manusia sebagai sama-sama hamba-hamba Allah. Maka mari kita tunjukkan sikap kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Ini kan kemarin kita baru selesai Ramadan dan hari ini sudah masuk ke bulan apa ini? Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu yaubabi reng mesure koca bulan tekepe. Iya Ki, bulan tekipit ini. Jadi kalau selain tekepe apa bahasa lain? Kalau orang Sunda bilangnya bulan hafid itu Abu ya. Mon orang kampung gula bulan tesalket ya pon. Mereka bulan tesalket fi tesalket antara na Idul Fit bulan Syawal dan bulan Haji. Tetimun maka binoreng tak bisa. Arapa rezekinya tak kepe. Mak bisa. Cing dengan bagus. Bingung pernah tes lambo Pak. Bener juga nih warneka. Aku bayi acara bulan tak kepe. Karena gula lamban di tetangga. Entar kecompo, mohon maaf ya Pak, saya ganti saja, biar adil ini. Ada tetangga saya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Boleh saya tanya? Boleh. Betul ke dalam Islam itu ada aturan tak boleh nikahkan anak itu di bulan ini? Bulan apa Pak? Ya bulan ini. Saya tanya bulan ini bulan apa? Ini Dzulqa'dah. Oh, sebab kebiasaan di masyarakat kami Ustadz, di masyarakat kami itu tidak boleh menikahkan anak di bulan ini. Alasannya? Alasannya karena ini bulan kejepit. Ada bulan kejepit Pak. Bulan kejepit maksudnya ini kan kejepit nih Ustadz. Kemarin Idul Fitri. Oh. Masuk Syawal. Oh, tau ngare Syawal. Iya lo Idul Fitri kan tau ngare Pak. Ya pokoknya terus Ustaz lah. Syawal. Terus kejepit. Baru nanti Idul Hijjah. Oh, saya jelasin Pak. Dulu kebiasaan masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam, pelaksanaan haji itu datang pada zaman Nabi Ibrahim dan kemudian diteruskan masyarakat setelahnya, bahkan sebelum Islam itu datang Pak.
Orang melaksanakan haji itu di bulan Dzulhijjah. Sebelum datang Dzulhijjah, orang Arab kebiasaannya itu menunggu datangnya bulan haji. Mereka duduk-duduk di rumah masing-masing. Maka disebut dengan Dzulqa'dah, bulan di mana masyarakat Arab bangsa Quraisy waktu itu tidak melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Mereka hanya duduk-duduk di rumahnya. Maka disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Sebenarnya masyarakat Arab bukan tidak mau mengawinkan siapapun di bulan Dzulqa'dah, lebih tepatnya di bulan Syawalnya. Karena kata orang Arab, Syawal itu adalah ekornya unta yang diangkat. Kalau ekornya unta diangkat, ekor unta betina diangkat, berarti tak mau kawin. Sebenarnya bukan Dzulqa'dahnya, bulan Syawalnya. Maka orang Arab menyebutnya Syawal. Ekor unta diangkat pertanda tidak mau kawin. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia bulan Dzulqa'dahnya? Dan yang nggak mau kawin kan unta, Pak. Masa anak sampean disampein karo unta? Jadi boleh Ustadz? Boleh. Kalau rezekinya kejepit, ya tes dulu. Alhamdulillah, setelah akhirnya kemudian sepakat dinikahkan, menantu laki-lakinya saya panggil, Cung, iya Ustadz, jadikan nikah bulan TKP. Jadi Ustadz, gimana hasilnya? Luar biasa Ustadz. Tak TKP rezekinya, Cung. Lancar Ustadz. Maksudnya apa? Orang itu selalu takut kalau menikah di bulan Dzulqa'dah seakan-akan nanti rezekinya nggak lancar. Nggak ada hubungannya, saya bilang. Jadi Pak, Bu, takut lekuk du malam berdepan kena lagi bulan TKP tu lepas nikah. Tidak ada larangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buat macam mana sama malam Pak. Lepas aku 10 menikah. Memang belum dah remah Bu. Pas tak paham kok orang lapar ya. Kok di rumah kita beri nasi bini-bini. Hari ceramah begila bini warga kita tak beri ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu. Nah, ini ibu-ibu sing kompak ge. Mulai besok ibu-ibu jaga tetangganya. Paham ya? Yang dimaksud jaga tetangganya bukan dimata-matai. Kebele war kerajin war. Saya nggak lek jaga tetangga nalek. Maksudnya kak? Takut berdatang ke sakit, tulis sompeng. Takut berdatang ke setandi beras, tulis teraki, tulis aterin. Takut tetangga berda kerepotan, tulis entarin. Jawab bini ini kan. Tak usah ya. Apa? Dulu waktu kita miskin dan sengsara, siapa yang melihat kita? Wow. Jadi maksudmu yang balas dendam juragan? Aduh, tulis ke belawar. Swarga tak nerima macam dia. Ada orang swarga meredeng Bu. Pahala ku bini Niwar masuk swarga. Siapa nyaman bini Niwar? Nama istri Pak Niwar siapa namanya? Siapa? Siapa? Sumarni. Saya nomor hitung dia. Saya nomor 2 Anwar. Hah? Iya masalah tokar urusan leki war. Kau taruh nora bab dia ya. Urus TB dia. Kebele kerajina Pak Niwar. Swarga tak nerima orang meredeng. Mau nampu meredeng ke tetangga nah. Tanya kibi malaikat. Siapa kakek? Sumarni malaikat. Siapa Sumarni? Orang yang haji nama. Lagi nah. Niwar juragan. Oh, mau ya mau masuk surga dong. Sudah ada tiket? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Syahadat? Ya pastilah. Sholat? Tetap. Puasa? Selesai. Zakat? Aman. Zikir? Bagus. Oh iya, nilainya bagus ini. Catatannya bagus. Tapi tunggu dulu Bu Marni.
Kenapa malaikat? Wajahmu meredeng. Enggak malaikat, ini memang bawaan pabrik. Enggak, kamu dulu punya tetangga dan kamu tidak baik dengan tetanggamu. Wah, kok kamu tahu? Tahu dong, ini ada catatannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mencintai agama Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyukrim jarahu, muliakan, hormati, jaga perasaan tetanggamu. Di surga hanya menerima orang yang senyum. Maka karena dulu kamu suka meredeng sama tetanggamu, kamu balik lagi ke dunia. Berapa tahun malaikat? 5.000 tahun. Lama malaikat. Makanya Pak, kalau ketemu dengan orang lain, di dalam Islam disunnahkan afsus salam, ucapkan kalimat assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu dengan Pak Niwar, assalamualaikum Pak Niwar, waalaikumsalam. Pak Niwar dalam keadaan, oh dari mana Pak? Begini Pak Niwar, saya dari gang sebelah Pak Niwar. Oh ya silakan duduk. Minum apa Pak? Minum kopi? Teh? Ah enggak Pak, saya minum biasa aja. Ya silakan, tunggu. Tanya sama Pak Niwar, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Kan enak bahasanya. Kadang-kala kita datang ke rumah orang lain, ke rumah tetangga, ditanya ada perlu apa ya. Waduh. Tapi kan bisa ngelihat gelagat Pak Niwar. Biasanya kalau orang mau pinjem duit itu yang dielus dengkul. Ada perlu apa? Nggak enak Pak Niwar. Ya ngomong aja Pak. Nggak enak Pak. Iya apa Pak? Pinjem duit Pak. Pak Niwar jawab, oh kalau duit nggak ada Pak. Bapak mau pinjem berapa? 10 juta. Oh 10 juta saya nggak ada Pak. Tapi kalau 1 juta ada. Nanti saya 1 bulan Pak Niwar, nggak usah. Sedekah saya. 1 juta Pak. Oh aman Pak, nggak apa-apa. 1 juta. Ngomong sama tetangga lain, Pak Niwar itu orangnya baik. Terus kemarin saya mau pinjam duit 10 juta nggak dikasih. Terus rupanya saya cuma dikasih 1 juta. Cuma-cuma. Dutung boleh tetangga. Assalamualaikum Pak Niwar. Waalaikumsalam. Sehari ketemu yang 10 orang. Apa can binin? Ambui Kak. Hari soki tak soki ker sebut lagi Kak. Nggak apa-apa. Yuk kita belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjaga sikap dan menjaga ucapan terhadap orang lain. Bukankah orang-orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap atau yang kita kenal dalam bahasa agama sebagai akhlakul karimah, untuk selalu menjadikan diri ini sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka tentu ini menjadi kebahagiaan buat orang tua Pak Niwar, kebahagiaan ibu, kebahagiaan ayah, kebaikan dan kebahagiaan kakek, datuk dan nenek kita ketika anak-anak keturunannya, anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Maka insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mengingatkan kepada kita semuanya, suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan. Silakan nanti buka di dalam kitab Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah ada sebuah riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu Nabi melarang ziarah kubur? Kejadian itu terjadi di kota Makkah ketika awal-awal Islam itu baru datang. Kenapa Nabi melarang sahabat dan umat Islam ziarah kubur masa itu? Karena baru keluar dari kesyirikan kepada Allah. Karena kebiasaan masyarakat Arab Quraisy, orang-orang musyrikin pada waktu itu, kalau datang ke kuburan bukan berdoa kepada Allah, tapi meminta kepada yang dikubur. Maka Nabi melarang. Tapi setelah periode Madinah, ketika tauhidnya para sahabat dan kaum muslimin sudah kuat,
syariah sudah berjalan, dan kemudian Islam semakin berkembang dan semakin kuat. Apa kata Nabi? Ala fazuruha, maka hari ini ketika di Madinah boleh kalian berziarah kubur. Terutama kepada siapa? Kepada ibu dan bapak. Jangan ziarah kubur cuma setahun sekali, Pak. Walaupun memang mungkin orang tua kita dikuburkan di tempat jauh, non di Jawa sana, atau dikuburkan di daerah Madura, dan atau di tempat yang jauh dari kota Pontianak. Tidak kita datang berkunjung berziarah ke kuburnya, kita datang mendoakannya. Syukur anak-anak santri ini dididik, diajar ilmu agama, bagaimana mendoakan orang tua, bagaimana mendoakan guru, bagaimana mendoakan orang-orang salih. Contoh yang sederhana, seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Insya Allah nanti para santri tahu itu. Imam Hambali itu adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu muridnya dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu muridnya Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menceritakan, dan cerita ini ditulis oleh Imam Baihaqi nanti di belakang. Dalam kitabnya Imam Baihaqi menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu selama kurang lebih 40 tahun lamanya mendoakan gurunya. Wa'adallah ta'ala mundu 40 sana fi salati. Dan selama kurang lebih 40 tahun lamanya aku berdoa kepada Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. 40 tahun lamanya aku berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Rabbighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah niwar dan santri-santri alumni Wali Songo termasuk ponaan saya Ustadz Syahid selesai mendoakan kedua orang tua kalian, jangan lupa doakan gurumu yang bernama Al-Maghfurullah Kiai Zuhri Maksudi. Karena itu amaliyah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 3 orang tua yang wajib didoakan. Pertama, orang tua, ibu bapakmu. Mohon izin Pak, mohon maaf untuk para santri, untuk para santri-santri Pondok Pesantren Al-Fatih, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita semuanya, termasuk kepada para santri-santri ini. Allah sudah menetapkan, sudah menyatakan tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Karena menyembah selain kepada Allah adalah bentuk kesyirikan dan kekafiran. Dan yang nomor 2, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibumu yang melahirkanmu, ayahmu yang membesarkanmu dan mendidikmu dan memberikanmu rezeki, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Apalagi yang sudah wafat, jangan lupa untuk didoakan. Orang tuamu, ayahmu yang sudah meninggal itu tengah menunggu hadiah darimu. Dan hadiah terbaik dari seorang anak kepada ayah yang sudah meninggal, kepada ibu yang sudah wafat, adalah istighfarnya atau mohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama juga menyebutkan bahwa orang tua itu setelah ayah dan ibu adalah orang yang mendidikmu, gurumu yang memperkenalkanmu kepada Allah dan Rasulullah, yang mendidikmu bacaan Al-Quran, yang mengajarkanmu salat, yang mengajarkanmu tentang baik dan mana yang buruk, antara halal dan haram, antara hak dan yang batil. Dan yang ketiga, orang yang menikahkanmu, artinya mertuamu. Saya nggak ngemet tuana.
Selakin sampian kita tetap rajin sampian, matuan saya ngelupain. Kan itu adalah orang tuamu. Ini sudah berapa jam? Coba beda-beda, lama-lama. Oh, ya sudah malam ini Pak. Sudah malam Pak ya. Jangan lama-lama, kasihan yang kecil-kecil ini. Jumlah kerja tok bergelap ni. Mun sini ini paling kata ni nganu Pak, ada dalil lah Pak. Orang yang ceramah gini ni. Pola rampukan tanah begitu. Kure mari segala mana Pak. Hitung 2, 3, 4, 5 ke beton ni. Ngarai kuyon. Iya Pak ni warcai banyak besen ni ko. Iya lagi entari minti ko. Pogelo tak mari Pak. Tinggal Pak mun anak kata pernikahan ni. Dia tinggal pengajian nak kerja tak apa-apa. Sepenting benih saya tua kerja Pak. Mun setua kerja boleh tahun ini saya lang-lang apa. Para bapak, para ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Bu, ya sebagai penutup, ibu milih anak solih apa anak kaya? Anak solih apa anak kaya? Mun tadi PC? Tak apa-apa. Jangan kaki jangan bunuh je. Bu, mending anak soleh atau anak kaya Bu? Anak soleh. Anak soleh itu Bu tidak bisa serta-merta menjadi soleh. Sekarang tinggal bagaimana betul tadi nasihat dari beliau, didik anak-anak kita. Kalau tidak bisa dididik oleh kita, antarkan ke taman pendidikan Quran, antarkan anak-anak kita ke madrasah, antarkan mereka ke pesantren. Serahkan kepada ustadz dan para guru serta para kiai agar dididik menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau anaknya salih, kita untung dunia akhirat Bu. Kalau anak kita hanya sekedar pintar, belum tentu kita untung di akhirat. Karena sebagai penutup, saya punya kolega, teman tapi tidak terlalu dekat Bu. Saya tidak mau membandingkan ilmu, enggak. Lillahi ta'ala, hanya sekedar cerita. Kebetulan kolega saya ini seorang profesor dan anak-anaknya itu tiga-tiganya jadi lulusan doktoral semua, S3 semua. Satunya lulusan di Inggris, satu lulusan Indonesia, satunya lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia. Ayahnya seorang profesor dan ibunya seorang doktor dan keluarga-keluarga terdidik. Tapi apa yang Allah mau ceritakan di akhir kehidupannya? Ternyata di saat beliau wafat, anaknya tidak ada satupun yang mendampinginya. Kenapa? Anaknya hanya dipintarkan tapi tidak disolihkan. Ketika yang satunya ditelepon, ayahmu sudah meninggal, jawabannya gampang, hari ini tidak ada penerbangan karena saya harus transit. Yang pertama. Yang kedua, jawabannya malah lebih menyakitkan. Ayahmu sudah meninggal, kami warga masyarakat di sini tidak berani untuk menyelenggarakan pemakamannya karena masih menunggu anak-anaknya. Jawaban anak yang kedua lebih menyedihkan. Mohon maaf, kami serahkan kepada para jamaah dan warga sekitar karena besok saya harus berangkat ke Inggris. Dan nomor 3 lebih menyedihkan lagi. Jawabannya sangat tidak masuk akal. Bisnis saya dalam keadaan susah, jadi saya serahkan kepada jamaah dan masyarakat. Kalau seandainya anaknya itu anak salih, tentu dalam kondisi itu mereka tidak akan memikirkan apapun selain orang tua. Kita bisa seperti hari ini Pak. Saya termasuk abang saya, saudara saya Kiai Ismail Maksudi, bisa berada di titik ini tidak tiba-tiba. Ada jasa besar orang-orang di sekitarnya, jasa orang tua, jasa guru dan keluarga, dan tentu orang-orang yang berada di sekitar. Maka kita berharap nanti, mohon maaf, nanti pada akhirnya yang kita bawa cuma amal solih kita Pak. Kalau orang itu mati, kata Nabi, akan ada 3 yang mengikutinya nanti ke tempat dia dimakamkan. Pertama, hartanya. Kalau orang mati, orang meninggal, bawa harta, bawa.
Mana? Kalau dia punya mobil, mungkin dibawa mobilnya. Mobilnya ikut ke kuburan. Yang kedua, istri dan keturunannya. Suami meninggal, suami wafat, istri ikut-ikut. Bertahan lama di situ? Enggak. Mohon maaf, ada enggak di Gang Haji Nama ini suaminya meninggal, istrinya nginep? Pola bede? Enggak ada. Dulu yang cerita waktu mau istirahat dengan suami, sayang, engkau adalah belahan jiwaku, kita sehidup semati. Nama di mada lagi mati oleh 10 hari bede. Selamat tinggal, bye-bye sayang, goodbye. Ada laki-laki. Pertanyaannya, Pak, jangan bisik, jangan bilang-bilang sama ibu, Pak. Pak, marah jawab berapa, Pak? Pak, mending bapak meninggal duluan apa istri, Pak? Jangan bilang-bilang tapi ya. Mending istri duluan yang mati apa kita, Pak? Bapak kuatan apa, Pak? Istri. Mending istri apa suami meninggal dulu, Bu? Aduh, tak genang gitu Tohir. Aduh, kena keselopot. Penjelas orang bu ibu bu. Mending lagi nama tekade napa mpean. Kencik bercinta remah lagi naon duka. Oke Ismail, kapan lagi mau ngerjain Kiai, Pak? Kiai, ini kan pertanyaan, boleh dijawab boleh enggak? Kalau kira-kira susah jawabannya, lambaikan tangan ke kamera, Kiai. Kalau seandainya boleh memilih, mending panjenengan apa ibunya duluan? Aduh, cuma repot saya jawab Pak Kiai. Mending nggak usah Pak Kiai ya. Nggak ada pilihan, sulit. Kiai Tohir dan Pak Kiai Tohir. Istri saja. Biar saya menyusul setelah 50 tahun. Cih nyaman aja bener ya. Nah, Kiai Sabrawi, mending istri apa sampean? Aduh, tahu sani bini boy. Ya men suruh mele makin niwar Pak niwar lah pada Pak. Pak Niwar mending istri apa Pak Niwar? Oh iya bini lah. Aduh sampai periksa malaikat. Masuk dalam man rabbuka. Aduh. Yang nomor 3 kata Rasulullah, yang akan tinggal bersamamu, yang ikut ke kuburan adalah amalmu. Sementara 2 perkara pasti tidak akan pernah bersamamu lagi. Istrimu akan meninggalkanmu sendirian di kuburan. Apa nak? Istrimu ikut ke kuburan, ikut. Suami sudah dikubur, selesai didoakan pulang. Anak ikut, selesai di kuburan mendoakan atau menghatamkan Quran, paling tahan 1 minggu, pulang. Tapi satu yang akan bersamamu kata Nabi, amalmu, salatmu. Jangan sampai karena pekerjaanmu menyebabkan kita meninggalkan salat. Memang berapa gajimu? 10 juta? 100 juta? Sampai kau tinggalkan rakaat dalam salatmu karena 100 juta. Karena 100 juta yang kau dapatkan tidak mungkin mampu membeli 1 rakaat dalam salatmu. Bekerja silakan, cari rezeki Allah, monggo. Tapi jangan lupa kewajibanmu kepada Allah. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Jangan hanya karena Pak Niwar sibuk di bisnis perumahan, kemudian melambat-lambatkan waktumu untuk salat. Karena hal yang paling nanti kita rindukan di surganya Allah adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, Allah yang menciptakan kematian, kemudian kematian menjadi hidup, agar kemudian Allah menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya di sisi Allah. Bukan hanya kekayaan kita yang bertumpuk dan berlimpah, bukan karena jabatan kita yang paling mentereng, bukan karena uang kita yang banyak, tapi karena taatmu dan patuhmu itulah
yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum salat subuh kita sering diingatkan oleh jamaah lain yang sedang terhim, ajjilu bis salati qabla al-faut, atau ajjilu bit taubati qabla al-faut. Segeralah kalian bertaubat sebelum kalian terlambat. Wa ajjilu bis salati qabla al-maut, dan segeralah kalian salat sebelum kalian datang, sebelum kematian datang menjemput kalian. Mati itu soal waktu. Mau senang nggak senang, mau suka nggak suka, hari ini atau besok dan seterusnya, kita pasti akan mati. Kematian itu pasti, dan waktunya itu pasti. Yang tidak pasti hanya karena kita yang tidak pernah mengerti kapan Allah akan memanggil kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita semuanya, amin. Allah jadikan anak kita sebagai anak salih dan salihah. Amal jariah kita, sedekah jariah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat tadi mudah-mudahan menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Niwar dan seluruh keluarga, saya ucapkan terima kasih yang tiada terbatas atas waktu dan kesempatannya untuk mengundang saya malam ini. Sebab kalau saya datangi rumahnya satu persatu kan tidak mungkin. Tapi karena Allah memberikan waktu dan kesempatan melalui wasilah acara malam ini mengenang 1000 hari wafatnya nenek beliau tercinta almarhumah Senisi binti Diham, semoga acara ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan menjadi barokah bagi kita semuanya dan menjadi kebaikan bagi Bapak Niwar sekeluarga dan keturunannya. Anak-anak Bapak Niwar yang hari ini berada di pondok pesantren, yang ada di madrasah, mudah-mudahan menjadi anak salih dan salihah sebagai qurrata ayun, penyejuk pandangan mata Pak Niwar beserta istri dan keluarga. Kebenaran pasti datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni semata-mata karena saya yang awam. Semoga Allah memberikan kita waktu dan kesempatan yang akan datang bertemu dan berjumpa dalam silaturahim yang berbeda. Semoga Allah memberikan kita ampunan. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaat terbaiknya baik di dunia lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.